balik lagi nih di obrolan UMKM bersama saya Dina Arbarini, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Dan kemarin-kemarin pastinya udah nonton pastinya ya di episode-episode sebelumnya kita udah jalan-jalan nih ke UKM-UKM keren di Makassar, kita udah makan-makan, keliling-keliling, seru-seruan bareng. Nah, hari ini tuh ada yang beda nih. Bisa lihat ya, di belakang saya udah beda ya vibes-nya, udah beda juga nih lokasinya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan para teman-teman dari Dinas Koperasi dan juga UKM Makassar. Kita ngobrol-ngobrol seperti apa keseruannya. Ikut terus, kita nantikan sesaat lagi. Oke, Sobat UMKM, balik lagi nih. Kita di samping saya ini udah ada satu Bapak ganteng nih di samping saya dari Dinas Koperasi dan juga UKM Makassar. Kita akan ngobrol-ngobrol dan juga kita akan kenalan. Dan pastinya kita akan dapat juga berbagai macam informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kira-kira seperti apa? Kita langsung aja. Selamat siang nih Ya. dengan Bapak Sukma. Selamat siang. Bisa disapa dulu dong, sobat-sobat UMKM yang Halo sahabat nonton. UKM. Oke, luar biasa. Boleh diperkenalkan nih kepada seluruh sahabat UMKM yang nonton, pada Pak Sukma, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Sukma Saleh. Saya Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ini banyak banget ya, di depan kita ada nonton 5.000 orang ya. Nah, Pak Sukma dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan juga UKM. Ya. Banyak nih pasti yang bertanya, kira-kira kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM itu ngapain aja sih? Ya. Boleh deh dijelaskan ke Sobat UMKM. Ya. Jadi bidang kelembagaan koperasi dan UKM Kota Makassar, kita tahu saat ini jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1.947 koperasi secara keseluruhan. Itu tentu menjadi binaan Dinas Koperasi UKM Kota Makassar, khususnya kami di bidang kelembagaan koperasi. Namun dari 1.947 koperasi itu hanya 1.025 koperasi yang sampai hari ini masih masuk sebagai kategori koperasi yang aktif. Makanya ini tentu menjadi tantangan, tugas berat kita ke depan. Bagaimana, karena ini persentasenya jauh, hanya kurang lebih 50%, bahkan tidak sampai 50% barangkali dari jumlah keseluruhan. Makanya tentu ini menjadi tugas kita ke depan, bagaimana supaya persentase koperasi yang aktif ini dari jumlah keseluruhan koperasi ini terus kita bisa tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Ada beberapa kegiatan yang atau Dinas Koperasi dan UKM telah lakukan terkait dengan ini. Pertama, dari awal, dari ujung tahun 2022 kemarin, kita sudah melakukan persiapan-persiapan, terutama membuat surat edaran kepada seluruh pengurus, pengawas koperasi yang ada di Kota Makassar untuk melakukan persiapan-persiapan dalam hal pelaksanaan rapat anggota tahunan. Jadi kalau koperasi mau dilihat apakah koperasi itu sehat dan aktif, salah satu indikatornya adalah ketika koperasi itu rutin melakukan rapat anggota tahunan. Jadi koperasi itu begitu. Jadi keputusan tertinggi ada di anggota. Jadi ketika koperasi rutin melakukan RAT setiap tahun, itu sudah termasuk sebagai koperasi yang aktif dan sehat. Nah, Pak Sukma, melihat begitu banyaknya pasti kegiatan-kegiatan nih yang udah dilakukan di tahun sebelumnya, di tahun 2022. Kalau misalnya kita refleksi kembali nih di 2022, seperti apa sih pencapaian-pencapaian dan juga pastinya korelasinya menuju ke program-program kerja yang ada di 2023 ini? Seperti apa? Jadi di tahun 2022 kemarin itu ada program strategis Bapak Wali Kota terkait dengan lorong wisata. Ya, tentu kita tahu bersama bahwa di lorong-lorong wisata itu tentu yang paling cepat kita temui atau yang paling banyak kita temui di lorong wisata itu adalah pelaku UMKM. Ya, betul. Nah, kemarin
dari 1.000 lebih lorong wisata yang kemarin di launching di tahun Oke. 2022, Mhm. itu ada kurang lebih 4.000 pelaku UMKM yang kita dapatkan. Wow. Kurang lebih 4.000 pelaku UMKM. Alhamdulillah sampai hari ini kita telah melakukan Hmm. baik pembinaan, bahkan sudah ada eh, pendataan-pendataan terhadap pelaku UMKM kita. Kita berharap dari pelaku UMKM kita itu, terutama yang ada di lorong wisata, itu ke depan bisa membentuk kelompok-kelompok. Jadi sudah ada juga kita bentuk kelompok KWB, kelompok wirausaha bersama namanya. Eh, itu untuk pelaku UMKM skala kecil. Jadi Hmm. ketika kelompok usaha kita itu, misalnya jenis usahanya sejenis, misalnya kuliner, ada jasa, ada eh, pertukangan, ada kerajinan dan lain-lain. Setelah terbentuk KWB itu, kita berharap ada kelompok-kelompok yang lebih besar dari KWB itu. Sampai akhir tahun 2022 kemarin, itu sudah ada kurang lebih 200 KWB yang terbentuk. Wah, Nah, berarti ini dari 4.000 UMKM ini sudah terbentuk ya sudah 200 terbentuk kurang lebih 200. Kita KWB. berharap Mhm. KWB ini sebelum menjadi koperasi, Mhm. kita berharap nanti akan terbentuk kelompok yang lebih besar, namanya Bulo ya. Oh. Jadi Bulo itu, Mhm. kalau kita tahu di lorong wisata itu, masing-masing lorong wisata ada namanya Delor. Delor itu adalah Dewan Lorong ya. Mhm. Kita berharap Delor kemudian bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di masing-masing lorong Mhm. itu membentuk namanya Bulo ya, bina usaha lorong atau badan usaha lorong atau kelompok yang bisa menjadi wadah bagi kelompok-kelompok KWB-KWB tadi ini. Mhm. Jadi karena ada beberapa bukan hanya kuliner, bukan hanya ini, kita berharap kelompok-kelompok kecil tadi ini yang terbentuk melalui KWB itu bisa membentuk kelompok yang lebih besar. Kemudian tentu harapan kita menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi baru yang berbasis komunitas di lorong-lorong wisata. Menarik, Uh, ini Bulo ini memang menarik karena bagaimana caranya dari Dinas Koperasi encourage ya, bagaimana ya, membuat seluruh komunitas-komunitas UKM yang ada di lokasi itu atau di lorong ataupun di skala kecil itu bisa menjadi lebih mandiri, ya. bisa menjadi uh, punya beroperasi dan organisasi sendiri seperti itu. Namun dari Bulo sendiri sebenarnya apa sih yang diharapkan dari Dinas Koperasi akan terbentuknya Bulo? Kelompok itu ya. Mm-mm. Jadi kemarin itu kami kan banyak memfasilitasi. Hmm. Tentu berbagai pihak yang merasa ingin ikut uh, andil di dalam pengembangan lorong wisata, tentu koordinasinya ke kami, ke Dinas Betul. Koperasi. Ya, setelah kami cermati, ternyata banyak pihak yang ingin memberikan bantuan atau ikut berpartisipasi di dalam program lorong wisata yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu, ternyata yang mereka cari itu adalah kelompok ya, bukan per individu, Bukan bukan individu. bukan individu. Mereka Oh. cari kelompok. Inilah kemudian yang mendorong kami untuk bagaimana caranya membentuk kelompok yang lebih besar. Bahkan harapan kita semua lorong wisata itu kalau boleh ada KWB yang terbentuk. Hmm. Nah, di kami sendiri pun di Dinas Koperasi kalau ingin melakukan pembinaan terutama misalnya dalam bentuk bantuan, hibah, apa, barang dan sebagainya itu tentu yang kita cari adalah kelompok. Sehingga begitu pentingnya kelompok ini dibentuk. Fasilitasi misalnya dengan bank Hmm. ketika misalnya dia membutuhkan bantuan modal. Betul. Nah, tentu yang dicari juga bukan individu tetapi kelompok. Nah, Jadi sehingga memang ya karena dari situ semua pihak-pihak yang ingin eh, masuk ke dalam memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha mhm. kita itu semua mencari kelompok. Sehingga ya itu tadi kita mendorong bagaimana supaya bisa terbentuk kelompok yang lebih baik, lebih eh, banyak di lorong-lorong wisata. Berarti sistematis dari Bulog sendiri ini memang bagaimana caranya dari UKM-UKM yang selalu berjualan Ya, individu atau ya, selalu berdiri secara individu, namun kita berikan komunitas ya, untuk bisa berdiri secara berkelompok agar
akses juga lebih mudah Mudah, ya. betul. Untuk seluruh, bantuan ataupun pembinaan itu jauh lebih terorganisir lagi seperti itu ya? Kalau mereka berkelompok juga, mereka juga minimal saling mengawasi kan. Beda Betul. dengan mereka sendiri-sendiri, karena ini juga ada pengalaman kita mungkin Gimana tuh, beberapa Pak? tahun yang lalu, Boleh diceritain? ya mereka banyak mendapatkan bantuan, Mhm, baik bantuan modal dalam bentuk tunai mhm, maupun dalam bentuk barang. Ketika mereka menerima bantuan dalam bentuk individu, mhm, biasanya tidak dianggap tidak tepat sasaran. betul Nah, kadang dijual, tidak betul. dimanfaatkan. Tetapi kalau mereka eh, menerima bantuan dalam bentuk kelompok, minimal saling mengingatkan. Jadi antara anggota kelompok yang satu misalnya dengan anggota kelompok yang lain ada yang mengingatkan, Betul. ini bantuan kita manfaatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberi bantuan. Tapi kalau mereka individu sendiri ya tentu tidak ada yang mengingatkan. Dan ini cenderung kita anggap tidak terlalu uh, dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha itu sendiri. Mas Sukma juga tadi sempat menyebutkan bahwa Dinas Koperasi juga turut andil, punya andil malah besar sekali bahkan ya Hmm. dalam pembuatan ataupun uh, apa ya dalam lorong wisata sendiri, pengelolaan lorong wisata, Ya, entah itu membuat lorong wisata lebih growth ya. UMKM-UMKM-nya ataupun bahkan membentuk lorong wisata baru seperti itu ya. Tapi apa sih sebenarnya hal besar yang sangat didorongkan dari Dinas Koperasi pastinya untuk yang saling berkaitan dengan visi misi dari pemerintah Kota Makassar, apalagi lorong wisata ini menjadi salah satu lokasi atau tempat nih para UKM-UKM Ya. hadir atau UKM itu lahir. Terlebih lagi dengan um, hal yang sangat hot topic nih sekarang. Hmm. Kota Makassar, kota Kota makan makan enak. enak, ya, Karena sebagai pecinta kuliner nih kuliner, Pak ya. Sukma ya, saya adalah orang yang selalu mencari UKM-UKM kuliner baru nih. Seperti apa sih support Ya. atau dorongan dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri mengenai hal tersebut? Jadi ya memang ini menarik. Saya saja ya karena saya juga jujur orang baru di Dinas Koperasi Mhm. UKM, saya baru kurang lebih 7 bulan menjabat Hmm. di Dinas Koperasi dan UKM, ya tentu juga ini menjadi pengalaman menarik bagi saya. Iya, Ternyata nanti pada saat saya di Dinas Koperasi UKM ini baru tahu bahwa ternyata makanan-makanan yang enak itu bukan ada di jalan-jalan besar, betul. ternyata adanya di lorong. Betul Pak, itu. Kalau Adanya di kalau lorong. istilah anak muda zaman sekarang, hidden gem. Nah, bayangkan Heeh, tadi iya. kalau ada kurang lebih 4.000 pelaku UMKM kita yang ada di lorong. Heeh, Jadi contoh yang paling enak itu ya bukan di ini yang di memang kalah mungkin dari sisi tempat, akses akses dan apa dan lain sebagainya. sebagainya, tetapi cita rasa ya tentu tidak kalah bersaing. Betul. Inilah yang kemudian yang kita mau dorong. Jadi kita gali pelaku-pelaku usaha kita yang ada di lorong bagaimana ya. Tentu dari awal tadi kita sampaikan bahwa koperasi keren, UMKM naik kelas, kita mau naikkan kelasnya. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini ya mungkin selama ini mereka hanya bisa memproduksi tetapi belum bisa memasarkan. Betul. Nah, itu yang kita coba bagaimana pelaku UMKM kita ini terutama yang ada di lorong di samping bisa meningkatkan kualitasnya, juga yang paling penting sebenarnya bagaimana caranya bisa memasarkan hasil produknya Hmm. sendiri. Itu yang kita coba dorong. Makanya Dinas Koperasi sejak tahun 2022 kemarin, sejak terbentuk lorong wisata itu kami ada program, tapi itu nanti di bidang UMKM, Hmm. ada namanya nanti inkubator center. Oke. Ya, inkubator center itu kita mencoba melakukan kurasi terhadap pelaku UMKM kita sudah sampai di mana sebenarnya standarnya sehingga Betul. bisa berdaya saing. Jadi ketika ada permintaan atau tamu dari baik dari kabupaten kota lain atau bahkan dari luar negeri, ya itu mereka semua bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di toko-toko ya. Betul. Nah, jadi kalau ini kan di Makassar, bayangkan kalau 4.000 pelaku UMKM kita, ini semua nanti kita dorong masuk ke inkubator center, lalu kemudian di inkubator center mereka diberikan pengetahuan,
baik dari bagaimana caranya meningkatkan produktivitasnya, bagaimana caranya memperbaiki packagingnya, ya, Betul. bagaimana caranya. Karena ini juga yang paling penting ini, ketika kita berkunjung misalnya ke suatu daerah, kadang sebenarnya kalau kita melihat cemilan-cemilan, kadang kita tahu sebenarnya rasanya ini pasti tidak jauh beda dengan apa yang ada di kampung saya, Betul. tetapi kadang kita sangat tertarik dengan produk itu Packagingnya karena dulu. packagingnya yang Betul. menarik ya, Hmm. menarik. Nah, ini juga yang perlu kita perkenalkan kepada eh, pelaku-pelaku UMKM kita, sehingga harapannya semua nanti yang kita dapatkan dari lorong-lorong wisata setelah masuk di inkubator center, semua sudah siap menerima tamu-tamu yang akan datang. Tentu tahun ini juga, tahun 2023 ini kita patut berterima kasih kepada Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. Pastinya. Karena kita dipercaya menjadi tuan rumah di beberapa event-event baik nasional maupun internasional. Luar biasa. Jadi ini tentu menjadi peluang bagi dan sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM kita bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Kita persiapkan lebih awal supaya apa yang menjadi harapan daripada tamu-tamu yang datang bisa mendapatkan makan makanan-makanan yang enak atau bisa mendapatkan produk-produk yang menjadi ciri khas Kota Makassar, itu mereka bisa dapatkan dengan mudah. Kemudian terkait tadi dengan Kota Makan Enak. Itu Ya, tuh yang paling ini itu tuh favorit saya tuh. Kota Makan Enak ya sebenarnya itu lahir dari ini kan di Makassar orang tidak susah cari makan. Betul. Ya. Jadi mulai dari pagi bahkan subuh sekalipun 24 jam. 24 jam kita bisa mencari. Kalau Pak Wali bilang itu ya pagi-pagi makan coto, kemudian siang-siang bisa makan konro, siangnya lagi kita bisa makan sop saudara, sampai subuh itu makanan masih siap. Nah, sehingga itu tadi kaitannya dengan program lorong wisata ya tentu semua yang potensi-potensi yang ada di lorong wisata itu yang kemudian kita mau dorong sehingga betul-betul Kota Makassar ini menjadi kota yang nyaman bagi para pengunjung untuk mendapatkan makanan-makanan terutama makanan-makanan khas yang ada di Kota Makassar. Dan pastinya juga akan berkorelasi bahwa setiap UKM yang dengan penjualan ataupun misalnya hasil yang lebih baik lagi, otomatis menjadi komunitas yang lebih baik, menjadi KWB yang lebih baik lagi, dan akhirnya bisa terbentuk satu lembaga yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya melihat juga nih, geliat perkembangan UKM, kita bisa melihat memang secara nyata ya, kalau misalnya teman-teman sobat UMKM datang nih, berjalan-jalan, bukan hanya di lorong wisata saja, tapi bahkan di seluruh sektor ya UKM. Memang terlihat jelas ya perkembangannya dari UKM-UKM yang ada di Kota Makassar. Tapi sejauh ini seperti apa sih support dari pemerintah kota sendiri untuk dalam hal ini Dinas Koperasi sebagai leading sektornya terhadap UKM-UKM itu? Jadi khusus untuk pelaku UMKM, sebenarnya ini lebih banyak ke bidang UMKM atau bahkan juga ke koperasinya sendiri. Untuk bidang UMKM itu kan saat ini masih menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan seperti misalnya packaging tadi itu. Betul. Kemudian desain. Jadi ya boleh jadi nanti pelaku UMKM kita yang mendesain sendiri kemasannya seperti apa sehingga menarik untuk kemudian orang bisa mencari atau membeli produknya. Nah, di samping itu kita berharap ya selain pelatihan-pelatihan itu tadi kita berharap lebih ini bahwa kelompok-kelompok usaha yang ada di bawah itu kalau boleh malah terbentuk kelompok-kelompok yang lebih besar lagi seperti Bulo tadi itu. Betul. Bahkan kami berharap sebenarnya cita-cita besar kita itu berharap bahwa Bulo itu menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi. Ya, sehingga kalau sudah terbentuk koperasi, artinya koperasi yang mengelola unit usaha yang ada di bawah itu ya itu berarti sudah mandiri dan tentu kalau sudah mandiri sudah bisa menjalankan usahanya sendiri ya tentu tugas kita semakin ringan. Betul. Ya tugas pembinaan kita semakin ringan ya tentu karena semakin ringan ya cari lagi pelaku-pelaku usaha yang lain yang bagaimana caranya supaya bisa mengikuti jejak daripada pelaku-pelaku usaha yang sudah bisa mandiri tadi itu. Ya.
namun dari koperasi sendiri juga ini seperti apa sih uh, dari koperasi yang sudah ada di Makassar, dari tadi ada 1.000 lebih ya koperasi yang di Makassar itu, apa sih mungkin hal utama yang akan menjadi hot topic nih di 2023 yang mungkin itu akan meningkatkan lagi atau seperti apa? Mas Sukma mungkin bisa Ya, dijelaskan? jadi khusus untuk koperasi, tadi saya sampaikan bahwa jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1.947 27. koperasi. Namun dari jumlah itu hanya 1.028 Ya. koperasi kita yang masih masuk kategori koperasi yang aktif. Ini tentu menjadi sekali lagi tantangan berat bagi kami, terutama karena kami ini terbatas sekali personil. Di bidang kelembagaan sendiri itu hanya 11 orang personilnya, jadi ya kalau mau dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada ya tentu sangat kewalahan. Sehingga tahun ini kami mencoba melakukan perekrutan. Ada nanti namanya pendamping koperasi dan UMKM. Nah, nanti ada 3 orang, satu kecamatan, karena ini ada 15 kecamatan, jadi nanti ada 15 orang. Inilah yang nanti yang kita berharap menjadi perpanjangan tangan dinas koperasi ke depan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha kita atau koperasi kita di bawah, kemudian terkait dengan fasilitasi juga, misalnya dia mau difasilitasi dalam bentuk apa, nah ini nanti ada yang membimbing dia. Pendamping inilah nanti yang kita berharap melakukan pendampingan lalu kemudian memfasilitasi ke Dinas Koperasi dan UKM, seperti itu. Jadi semoga tadi sudah terjawab juga, sebenarnya kendalanya adalah karena kekurangan tim, namun di 2023 ini sudah ada satu program yang kami tenaga harapkan pendamping tenaga KUMKM. pendampingnya, betul sekali, dan dia pastinya juga kita harapkan ini bisa lebih memudahkan lagi akses ke masyarakat dan juga pastinya untuk seluruh koperasi-koperasi lebih aktif dan juga pastinya lebih produktif lagi seperti itu ya. Pak Sukma nih, terakhir nih, di 2023 ini, apa sih harapan yang paling besar untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri, terlebih kepada di bidang kelembagaan sendiri? Apa sih harapan terbesar yang insya Allah bisa terjadi di 2023? Yang pertama ya tentu kami berharap bagi kelompok-kelompok yang kami sudah bentuk, tadi saya sampaikan ada kurang lebih 200 KWB, kelompok wirausaha bersama. Bahkan ini masih bertambah terus tiap hari. Kemarin ada yang baru terbentuk juga, sehingga jumlahnya sampai hari ini ya sudah lebih 200 sebenarnya. Harapannya kita ya mudah-mudahan dari kelompok kecil ini, KWB-KWB ini bisa kemudian mempunyai potensi untuk membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar, bahkan kalau boleh membentuk kelompok atau koperasi, ya. Nah, membentuk koperasi. Di samping itu ya mudah-mudahan dengan terbentuknya kelompok ini, KWB ini menjadi koperasi ya tentu persentase koperasi aktif, karena kalau baru itu ya pasti aktif ya. Betul. Pasti juga sudah ada semangat-semangatnya, sudah ada perencanaannya seperti apa yang unit usaha yang mau dijalankan ya tentu ya, sehingga kalau terbentuk ya pasti langsung tancap gas kan. Nah, sehingga otomatis kalau ada beberapa nanti yang terbentuk baik itu bulog maupun langsung membentuk koperasi ya minimal persentase koperasi yang aktif dengan koperasi yang tidak aktif itu bisa semakin besar. Kami juga dari bidang kelembagaan, hasil koordinasi kami kemarin dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, sebenarnya sudah merekomendasikan kepada kami untuk segera membentuk tim penyelesai pembubaran koperasi. Jadi memang yang saya sebutkan tadi itu 900 lebih koperasi kita yang tidak aktif, memang sebenarnya hasil verifikasi teman-teman di lapangan memang sebenarnya sudah ada yang memungkinkan untuk dibubarkan. Betul. Ya, sehingga tidak membebani lagi ya. Dibubarkan, ini sementara kita bikin timnya, tim penyelesai pembubaran koperasi. Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja secara maksimal di tahun 2023 ini, sehingga memang koperasi-koperasi yang sudah tidak ada kantornya, sudah tidak ada aktivitasnya, sudah tidak kita temukan lagi pengurusnya, nah itu sudah
bisa kita bubarkan. Sudah bukan kita yang bubarkan sebenarnya, tetapi kita usulkan pembubarannya ke Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga ya kita berharap sih tahun depan persentasenya itu ya kalau boleh 75%. Amin, amin. Kalau boleh lagi lebih, Pak, kita aminkan saja. Seperti itu, semoga seluruh harapan-harapan ya Ya. di 2023 ini, apalagi pastinya dari Pak Sukma, itu bisa tercapai, Ya. Pak ya. Dan juga pastinya kalau misalnya lebih singkat, lebih rapih, lebih ringkas lagi, itu pasti sangat membantu dari Dinas Koperasi dan juga pastinya untuk seluruh sobat-sobat UMKM yang nonton nih pada hari ini. Oke, itu tadi dia kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Pastinya kurang ya waktunya nih, Pak. Masih banyak lagi yang mau dibahas, tapi pastinya seluruh informasi-informasi lainnya bisa kalian dapatkan di Instagram ataupun sosial media dari Dinas Koperasi dan juga UKM. Dan itu tadi dia obrolan-obrolan saya dengan Bapak Muhammad Sukma SEMAP selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM. Itu tadi dia keseruan kita. Kira-kira next episode saya akan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi. Pokoknya nantikan terus seluruh episode-episode baru dari obrolan UKM. Jangan lupa di-subscribe, di-follow, dan pastinya ikutin terus seluruh keseruan-keseruan kita. Saya Didan Barini dan Saya Muhammad Sukma Saleh. kita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di